Halo teman-teman, kalian tahu gak sih cerita tentang Florence Nightingale? Hah? Gak tahu? Kalau gitu, sini aku ceritain. Duduk yang rapi ya. Oke, aku jelasin ya. Jadi, Florence Nightingale adalah seorang perawat, ahli statistik, dan reformis sosial Inggris yang merupakan filsuf pendiri filsafat modern. Nightingale ditugaskan untuk merawat tentara Inggris dan sekutu di Turki selama Perang Crimea. Sebelumnya, Perang Crimea itu adalah perang yang terjadi dari Oktober 1853 sampai Februari 1856. Perang yang terjadi ini terutama di semenanjung Crimea antara orang Rusia dan Inggris, Prancis, dan Turki Ottoman dengan dukungan sejak Januari 1855 oleh tentara Sardinia Piedmont. Perang ini muncul dari konflik kekuatan-kekuatan besar di Timur Tengah dan lebih langsung disebabkan oleh tuntutan Rusia untuk memberikan perlindungan atas rakyat Ortodoks di bawah kekuasaan Sultan Ottoman. Faktor utama lainnya adalah perselisihan antara Rusia dan Prancis mengenai hak istimewa Gereja Ortodoks Rusia dan Gereja Katolik Roma di tempat-tempat suci di Palestina. Ia menghabiskan berjam-jam di bangsal dan tugas jaga malamnya untuk merawat korban luka mengukuhkan citranya sebagai wanita dengan lampu atau biasa kita dengar dengan The Lady with the Lamp. Upayanya untuk memformalkan pendidikan keperawatan mendorongnya untuk mendirikan sekolah keperawatan berbasis ilmiah pertama, Sekolah Keperawatan Nightingale di Rumah Sakit Saint Thomas di London, yang dibuka tahun 1860. Ia juga berperan penting dalam menyelenggarakan pelatihan bagi bidan dan perawat di rumah sakit. Ia adalah wanita pertama yang dianugerahi Order of Merit pada tahun 1907 dan Hari Perawat Internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Mei itu memperingati hari kelahirannya dan merayakan peran penting perawat dalam perawatan kesehatan. Florence Nightingale adalah anak kedua dari pasangan William Edward dan Frances Nightingale. Florence dinamai sesuai kota kelahirannya. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1821, keluarga Nightingale menjalani gaya hidup yang nyaman membagi waktu mereka antara dua rumah Lea Hurst di Derbyshire yang terletak di Inggris Tengah dan Embley Park di Hampshire yang lebih hangat yang terletak di Inggris Selatan Tengah. Florence adalah anak yang cerdas secara intelektual. Ayahnya sangat memperhatikan pendidikannya, membimbingnya dalam sejarah, filsafat, dan sastra. Ia unggul dalam matematika dan bahasa, serta mampu membaca dan menulis bahasa Prancis, Jerman, Italia, Yunani, dan Latin sejak usia dini. Tak pernah puas dengan keterampilan tradisional perempuan dalam mengelola rumah tangga, ia lebih suka membaca karya-karya filsuf besar dan terlibat dalam wacana politik dan sosial yang serius dengan ayahnya. Sebagai bagian dari keluarga Unitarian yang liberal, Florence menemukan penghiburan yang luar biasa dalam keyakinan agamanya. Pada usia 16 tahun, ia mengalami salah satu dari beberapa panggilan dari Tuhan. Ia memandang panggilan khususnya sebagai upaya mengurangi penderitaan manusia. Keperawatan tampaknya merupakan jalan yang tepat untuk melayani Tuhan dan umat manusia. Namun, meskipun pernah merawat kerabat dan penyewa yang sakit di tanah keluarga, upayanya untuk mengikuti pelatihan perawat digagalkan oleh keluarganya karena dianggap tidak pantas bagi seorang wanita setinggi dirinya. Meskipun ada keraguan keluarga, Nightingale akhirnya dapat mendaftar di Institution of Protestant Diaconesses di Kaiserswerth di Jerman selama 2 minggu pelatihan pada bulan Juli 1850 dan selama 3 bulan pada bulan Juli 1851. Di sana, ia mempelajari keterampilan keperawatan dasar, pentingnya observasi pasien, dan nilai organisasi rumah sakit yang baik. Pada tahun 1853, Nightingale berusaha melepaskan diri dari lingkungan keluarganya. Melalui koneksi sosial, ia menjadi pengawas Institution for Sick Gentlewomen atau pengasuh dalam keadaan tertekan di London, di mana ia berhasil menunjukkan keterampilannya sebagai administrator dengan meningkatkan perawatan keperawatan.
kondisi kerja, dan efisiensi rumah sakit. Setelah 1 tahun, ia mulai menyadari bahwa layanannya akan lebih berharga di sebuah institusi yang memungkinkannya untuk melatih perawat. Ia mempertimbangkan untuk menjadi pengawas perawat di King's College Hospital di London. Namun, politik bukan keahlian keperawatan yang akan membentuk langkah selanjutnya. Pada bulan Oktober 1853, Kekaisaran Ottoman Turki mendeklarasikan perang terhadap Rusia. Setelah serangkaian perselisihan mengenai tempat-tempat suci di Yerusalem dan tuntutan Rusia untuk memberikan perlindungan atas subjek Ortodoks dari Sultan Ottoman, Inggris dan Prancis, Sekutu Turki berusaha untuk mengekang ekspansi Rusia. Mayoritas perang Crimea terjadi di semenanjung Crimea di Rusia. Namun, pangkalan pasukan Inggris dan rumah sakit untuk perawatan tentara yang sakit dan terluka terutama didirikan di Scutari di seberang Bosporus dari Konstantinopel, Istanbul. Publik Inggris menyuarakan protes atas perawatan para tentara dan menuntut agar situasi diperbaiki secara drastis. Sidney Herbert, Menteri Luar Negeri yang bertugas di masa perang untuk pemerintah Inggris, menulis surat kepada Nightingale meminta agar ia memimpin sekelompok perawat ke Scutari. Pada saat yang sama, Nightingale juga menulis surat kepada temannya Liz Herbert, istri Sidney, meminta agar ia diizinkan memimpin ekspedisi pribadi. Surat-surat mereka saling berbalas, tetapi pada akhirnya permintaan mereka dikabulkan. Nightingale memimpin rombongan resmi yang terdiri dari 38 perempuan berangkat pada 21 Oktober 1854 dan tiba di Scutari pada pukul 8 Rumah Sakit Barat pada tanggal 5 November. Karena tidak disambut oleh petugas medis, Nightingale mendapati kondisinya kotor, persediaan tidak memadai, staf tidak kooperatif, dan kepadatan yang parah. Hanya sedikit perawat yang memiliki akses ke bangsal kolera. Dan Nightingale yang ingin mendapatkan kepercayaan dari ahli bedah militer dengan menunggu perintah resmi militer untuk bantuan, mencegah rombongannya memasuki bangsal. 5 hari setelah kedatangan Nightingale di Scutari, tentara yang terluka dari pertempuran Balaclava dan pertempuran Inkerman tiba dan menghancurkan fasilitas itu. Nightingale menyebutnya kerajaan neraka. Agar dapat merawat para prajurit dengan baik, diperlukan persediaan yang memadai. Nightingale membeli peralatan dengan dana yang disediakan oleh London Times dan meminta bantuan istri prajurit untuk mencuci pakaian. Bangsal-bangsal dibersihkan dan perawatan dasar diberikan oleh para perawat. Yang terpenting, Nightingale menetapkan standar perawatan yang mewajibkan kebutuhan dasar seperti mandi, pakaian, dan perban bersih serta makanan yang cukup. Perhatian diberikan pada kebutuhan psikologis melalui bantuan menulis surat kepada kerabat dan menyediakan kegiatan edukatif dan rekreasi. Nightingale sendiri berkeliling bangsal pada malam hari memberikan dukungan kepada para pasien. Hal ini membuatnya mendapat gelar wanita dengan lampu atau The Lady with the Lamp. Ia dihormati oleh para prajurit dan lembaga medis. Prestasinya dalam memberikan perawatan dan dilaporkan mampu mengurangi angka kematian hingga sekitar 2%, membuatnya terkenal di Inggris melalui pers dan surat-surat para prajurit. Mei 1855, Nightingale memulai perjalanan pertamanya dari beberapa perjalanan ke Crimea. Namun, tak lama setelah tiba, ia jatuh sakit dengan demam Crimea yang kemungkinan besar brucellosis, yang kemungkinan besar ia dapatkan dari minum susu yang terkontaminasi. Nightingale mengalami pemulihan yang lambat karena tidak ada pengobatan aktif yang tersedia. Efek penyakit yang berkepanjangan berlangsung selama 25 tahun, seringkali membuatnya terbaring di tempat tidur karena nyeri kronis yang parah. Pada 30 Maret 1856, Perjanjian Paris mengakhiri Perang Crimea. Nightingale tetap tinggal di Scutari hingga rumah sakit siap ditutup, dan kembali ke rumahnya di Derbyshire pada 7 Agustus 1856 sebagai seorang pahlawan wanita yang enggan. Meskipun terutama diingat untuk prestasinya selama Perang Crimea, prestasi terbesar Nightingale berpusat pada upaya untuk menciptakan reformasi sosial dalam perawatan kesehatan dan keperawatan. Sekembalinya ke Inggris, Nightingale menderita efek brucellosis dan kelelahan. Pada bulan September 1856, ia bertemu dengan Ratu Victoria dan Pangeran Albert untuk membalas perlunya reformasi pendirian militer Inggris. Nightingale menyimpan catatan yang cermat mengenai jalannya rumah sakit barak, penyebab penyakit dan kematian, efisiensi staf perawat dan medis, dan kesulitan dalam penyediaan.
Sebuah komisi kerajaan dibentuk yang mendasarkan temuannya pada data statistik dan analisis yang diberikan oleh Nightingale. Hasilnya adalah reformasi yang nyata dalam sistem medis dan penyediaan militer. Nightingale meningkatkan kesehatan rumah tangga melalui publikasinya yang paling terkenal, Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not, yang memberikan arahan tentang cara mengelola orang sakit. Volume ini telah diterbitkan secara berkelanjutan di seluruh dunia sejak tahun 1859. Florence Nightingale dihormati semasa hidupnya dengan menerima gelar Lady of Grace dari Ordo Saint John of Jerusalem dan menjadi wanita pertama yang menerima Order of Merit setelah kematiannya pada tahun 1910 atas permintaan Nightingale sebelumnya. Keluarganya menolak tawaran pemakaman kenegaraan dan pemakaman di Westminster Abbey. Sebagai gantinya, ia dihormati dengan upacara peringatan di Katedral Saint Paul, London. Pemakamannya dilakukan di pemakaman keluarga di Gereja Saint Margaret, Glaswello, Hampshire. Nah, oke deh, segitu dulu teman-teman cerita tentang Florence Nightingale. Seru kan? Kalau gitu, aku juga mau izin undur diri ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah!